damai cintaku, gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta, indahnya nikmat bercinta, indahnya nikmat bercinta, indahnya nikmat bercinta. Nikmat bercinta. Selamat datang di Bapote, Omong di podcast TVRI NTT. Apa kabar pemirsa? Semoga senang selalu. By the way, hari ini Kupang ada mendungnya, ada hujan rintik-rintik. Makanya kita jadi semakin semangat ya, karena udah panasnya luar biasa, Wak. By the way, hari ini Hilmi Muksin bersama dengan dua narasumber kita yang seru banget. Karena kalau ngomongin film, itu kita ngomongin sesuatu imajinasi yang bisa diangkat menjadi nyata. Langsung aja kita welcome, ada Kak Yedi dan juga Kak Irwan. Selamat datang. Halo. Luar biasa, sehat Kakak? Sehat. Jadi perjalanan ke sini gimana? Kejar-kejaran dengan hujan. Kejar-kejaran ya sama hujan, padahal ini masih Oktober awal. Seharusnya belum gak sih hujan di Kupang tuh? Harusnya November. Seharusnya November, tapi mungkin kalau panas Tuhan bilang kasih adem-adem sedikit dong. Makasih lo udah main ke Bapote hari ini. Nah, ngomongin tentang Kak Yedi, kita kalau belum perkenalan maka tidak sayang. Siapa dulu mungkin ladies first ya? Ladies first. Kak Yedi mungkin boleh kenalan dulu, perkenalkan diri ke kita semua, kakak backgroundnya apa dan lain-lain. Oke, halo semua, saya Yedi, Beta Yedi Letedara, biasa disapa Yedi. Aktivitas sehari-harinya di kantor sama di Komunitas Film Kupang. Oh berarti kantor juga? Iya. Oke, kalau Kak Irwan? Oke, kalau Beta, nama biasa disapa Irwan. Beta full time di Komunitas Film Kupang. Oke. Beta full time dan keseharian Beta mengurus manajemen di dalam komunitas dan kalau produksi Beta lebih ke produsernya. Oke. Ngomongin film di Kupang, Kak Yedi, gimana ceritanya kayaknya nyemplung ke film nih? Nyemplung, sebenarnya kejadiannya tidak sengaja. Jadi awalnya memang ya namanya suka film, suka nonton, terus kemudian awalnya itu jadi volunteer di salah satu pemutaran yang diadakan Komunitas Film Kupang tahun 2018. Itu ada film pendek judulnya Siko, itu diproduksi oleh Komunitas Film Kupang. Lalu ada pemutarannya kita diajaklah ikut jadi volunteer. Berjalannya waktu semakin lama makin banyak ikut juga aktivitas Komunitas Film Kupang, masih tidak volunteer, kemudian beranjak di tahun 2019 itu masuk secara resmi, terus 2020 kita ada produksi film juga, kita lakukan eksibisi dan banyak hal di komunitas. Jadi awalnya itu memang dari volunteer dulu. Oke, kalau kakak, kalau saya asumsi aja kalau ngomongin kakak udah full time, apakah kakak salah satu yang mencetuskan komunitas ini atau gimana nih? Oke, kalau untuk mencetuskan tidak. Beta sendiri bergabung 2015, pencetusnya ada kakak yang sebelumnya, Manuel Alberto, dia dari 2012, barulah bergerak, 2015 baru Beta masuk sampai sekarang. Dan kenapa nyemplung ke film? Nyemplung ke film kalau mau bilang sonde sengaja, kayaknya Beta sengaja sih. Oke, sengajanya itu kenapa? Beta sengaja dan memang pengen untuk masuk ke film karena dulu memang awal 2015 fotografi lagi berkembang di Kupang khususnya. Setuju. 2015, 2017 dan saya melihat kayaknya rame nih fotografi. Cari yang lain sah. Nah, makanya ambilnya ke film sah. Kalau film itu kan kayaknya kalau yang awam ya bisa ketemu tuh suka nonton, tapi kalau mikirin bikinnya kan susah ya. Ada banyak hal yang harus difikirkan, bukan cuma taruh kamera, action, ya kan? Nah terus kakak akhirnya nyemplung masuk ke komunitas. Film pertama apa yang kakak bikin? Film pertama yang dibikin itu sebenarnya film pendek. Oke. Film pendek itu judulnya Oil Olive. Kita produksi tahun 2020. Sama-sama. Kenapa, Pak?
Laila. What happened nih guys? Kak Bagas? Pertama kali bikin film, kesannya seperti apa? Oke, jadi awal bikin film itu dari sebenarnya sebelum masuk KFK itu sempat ada ikut lomba lah di kampus. Kemudian bikin film di situ. Tapi yang serius benar-benar bikin film yang kayak satu tim gitu besar itu di tahun 2020. Jadi KFK kita sendiri jadi produsernya, terus ada dengan teman-teman lain sutradara, tim-tim yang lain di tahun 2020 itu. Kemudian jadilah satu film pendek, judulnya Oil Olive. Jadi memang pengalaman bikin film itu memang sangatnya kayak tadi Kak bilang ya, sangat sebenarnya rumit tapi menyenangkan gitu karena ini kan kerja sama-sama teman-teman, kemudian hasilnya itu kita bisa lihat dan rasanya rasa puas kayak gitu. Jadi pengalaman yang sangat menyenangkan kalau buat film sebenarnya tergantung bagaimana kita menikmati di lapangan, terus ceritanya jika kita sukai kayak gitu. Hasilnya juga kita banggakan. Terus kakak yang sepertinya udah mengayomi semua ya, ya nggak sih untuk bikin orang bonding kan kalau produser tuh harus ngatur semua kan. Benar. Karena kalau kita ngomongin film 2022 mungkin kalau dulu back to 2015, 2016 orang tuh masih bingungin tuh apa sekarang udah banyak semakin paham lah. Nah, sebagai seorang produser, yang paling susah itu part apa sih kalau bagian film? Oke, kalau untuk di part film produser ya paling susah pendanaan. Iya Kita sih. harus cari uang. Dari uang. Terus ya otomatis ya kita yang pimpinan produksi jadi cari uang lebih ke sana kemari terus ya kerja dengan banyak orang dan harus bagaimana memikirkan menjaga mood orang, bekerja sama dalam tim itu ya memang Susah. susah. Pokoknya Apalagi ini kan film indie kan, which is semuanya sendiri. Ketong anggap bikin komersil, ketong jual ini film kemana. Nah, untuk menjaga dong biar mau, karena somehow Beson tahu ini mungkin karena BEM pengalaman atau apa, cuman kayaknya orang tuh kalau mau nyemplung ke sesuatu sekarang even gak punya kemampuan, suka ditanya mau kasih dia berapa. Iya nggak sih? Nah kalau mau nyemplung ke film gitu juga nggak? Oke. Kalau secara di komunitas ya, yang pertama ya memang ketong nih berangkat dari teman-teman yang memang sudah ada yang kuliah film, sudah ada yang sekolah film, sehingga ya Otodidak loh. otodidak dan ketong punya jaringan filmmaker se-Indonesia di komunitas maupun yang profesional sehingga ketong menghadirkan dong untuk memberikan pelajaran kepada teman-teman yang baru sehingga ya teman-teman pun akan kalau memang ada uang teman-teman akan bekerja memang untuk uang tapi kalau tidak ada uang teman-teman tetap berpikir bahwa ini belajar dan memang sudah perlu harus uang. Itu kayaknya yang paling penting sih. Ya. Karena kalau kita mau maju, kita harus bikin portofolio dulu lah. Ya. Iya kan? Kalau udah punya background pernah gabung di film ini ke depannya mungkin akan lebih enak. Iya. Nah, kakak yang baru hadir berapa tahun? 4 tahun ya. 4 tahun. Terus 2020 bikin film. Apa yang bikin kakak ngerasa ini film tuh akan berkesan gitu lah? Atau gimana kita para penonton kakak bikin film itu tuh kesannya seperti apa setelah jadi? Ada pemutarannya kan ya? Ada. Oke. Jadi untuk bikin supaya filmnya sebenarnya kita tuh semua berangkat dari semua film yang kita buat itu berangkat dari apa yang kegelisahan, keresahan. Asik. Jadi kayak sama seperti ya kayak konten juga kayak mau bicara sesuatu kayak gitu. Jadi memang pada dasarnya kita berangkat dari itu dulu. Kita resah kayak kayaknya di sekitar kita kayak gini nih.
kayak begini, harus diangkat nih, itu penting kayak gitu. Jadi masalah suka atau tidak suka nanti, tapi kita mau supaya orang-orang relate dulu dengan apa yang sudah kita ciptakan kayak gitu. Jadi mau kita berangkat dari situ, kemudian kita diskusilah, ini enaknya bagaimana. Itu biasanya di tahap riset, itu biasanya sutradara, penulis skenario yang akan memikirkan bagaimana alur filmnya, kemudian apakah ini bisa sampai dibuat visualnya supaya baik, supaya dinikmati oleh banyak orang. Jadi pada dasarnya itu dimulai dari bagaimana resah dulu nih, bagaimana ada sesuatu yang film ini tidak pernah dibicarakan, kemudian kita angkat jadi film dan akhirnya orang-orang bisa relate dan itu jadi sesuatu yang berarti buat mereka. Gitu. Jadi kita bukan memang suka atau tidak suka juga, sebenarnya diukur dari bagaimana film itu bisa relate, bisa sampai kepada orang lain. Kalau film yang kakak bikin sendiri itu ceritanya tentang apa? Boleh ceritain ke kita? Yang kita buat itu 2020 Oil Olive itu ceritanya tentang isunya pertanian, terus tentang masyarakat pada umumnya petani kayak gitu. Jadi ada masalah tentang pembagian air di daerah mereka. Jadi kita juga itu berangkat dari pengalaman dari sutradaranya, bagaimana di tempatnya dia itu ada tidak kejujuran ya, pembagian air itu ke area sawah. Jadi dia rasa kayak ini juga ada nih di timur, di Kupang. Jadi kita pengen supaya orang-orang tahu bahwa ternyata ada realitas yang terjadi. Yang mungkin nggak hanya terjadi di lingkungan itu, tapi juga terjadi di lingkungan kita ya. Iya, benar. Ngomongin soal cerita yang related, ada kan satu film yang mungkin ini nih yang ngangkat komunitas saat itu nggak sih, film Nokas, bener nggak? Iya. Iya, karena dia masuk di film festival juga, mewakili Indonesia untuk International Film Festival. Ceritainlah ke kita, gimana sih film itu? Oke, mungkin Meta ya Silakan. cerita, karena Meta di Nokas itu Meta asisten produksi. Produksinya 3 tahun, Meta gabung ke tahun ketiga. Oh, produksinya 3 tahun ya? Nah, itu dokumenter observasional yang memang sampai ada wawancara. Oke. Jadi kita memang harus mengikuti si narasumber, si Nokas ini 3 tahun, mulai riset, syuting. Dan film ini bercerita tentang filmnya juga ya. Film ini bercerita tentang Nokas yang mau menikahi pacarnya, tapi memang DNTT mahar dan Belis. Ya, film ini diproduksi 3 tahun. Susahnya ketemu buat dokumenter bikin film lah di Kupang ya. Sesederhana kayak ketemu syuting hari ini misalkan part untuk orang jualan sayur di pasar ya. Mengikuti Nokas dan kakaknya menjual sayur di pasar. Terus sampai di pasar kan ketemu gambar yang bagus nih. Taruh kamera, taruh tripod, orang datang gak ada. Halo. Canon Beta atau Canon Beta. Oke. Jelek. Ulang lagi. Ulang lagi, dan memang karena panen sayur ini kan bukan setiap minggu ya. 1-2 bulan ya. Jadi ya bulan kedua, ketiga baru datang lagi untuk ambil part itu. Berarti film ini tuh diambil bener-bener kisah nyatanya ya, maksudnya nggak dibikin seakan-akan itu terjadi. Ya, jadi 3 tahun itu 3 tahun prosesnya, dan ini dokumenter. Jadi Sinokas ya, Sinokas. Bukan orang yang memerankan Sinokas. Oh, jadi emang karena dokumenter bener-bener Sinokas. what happened saat itulah. Ya, dia pacaran sama dia punya pacar. Syuting tuh pas lagi pacaran. Ya, syuting orang lagi pacaran. Tapi kalau pacarannya kelas mereka tuh bukan harus di kafe, tapi ya memang bisa jalan-jalan juga deh. Duduk Bisa duduk bercerita sambil kasih makan ayam. Kebetulan Ci ini kan peternak ayam. Jadi seru banget. Jadi orang bukan pacaran, hanya romantisme tidak digambarkan hanya dengan lewat pegang tangan di kafe, tapi saling bantu kasih makan ayam di tempat di kandang ayam. Sambil ngobrol ya. Itu jadi Nah, Beta tuh nonton, Beta sempat searching tentang film ini. Cuman kayaknya Beta udah dapat full filmnya. Apakah emang film fullnya itu harus kita tonton di komunitas kah? Atau ada sesi nonton bersama atau seperti apa? Betul. Jadi KFK tuh punya model distribusi, ada beragam model distribusinya. Salah satunya itu kita ada cuma di garasi. Terus ada kalau biasanya putar-putar film yang seperti ini kenapa tidak di layar lebar di bioskop? Biasanya itu pilihan dari
produser atau dari timnya. Jadi kita pengen kayak dia tuh berkeliling ke komunitas-komunitas atau bisa jadi kayak ada permintaan dari komunitas tertentu atau dari kampus misalnya kayak pengen riset nih tentang budaya NTT. Nah bisa jadi Nokas salah satu alternatif untuk pembelajarannya. Nah itu mungkin model distribusi yang dilakukan oleh KFK khususnya untuk film Nokas. Jadi memang tidak secara komersil itu tadi Kak. Jadi memang ya, memilih itu supaya kayak banyak orang yang menjadikan film ini bukan hanya jadi media untuk hiburan tapi edukasi juga. Jadi banyak yang bisa didiskusikan dan isunya jadi berkembang kayak gitu. Jadi membuka banyak ruang diskusi kayak gitu. Tapi kan ini semuanya tuh ceritanya cerita lokal ya? Iya. Ya. Betul-betul anak Kupang semua, nggak ada yang kayak gue lu atau ada nggak sih film atau kisah lain yang mungkin romantisme? Ini kan semuanya kegelisahan ekonomi, terus yang tadi tentang romantisme tapi tetap juga masalah ekonomi. Ada nggak hal lain yang pernah dibikin yang mungkin lebih ringan lah? Lebih ringan. Atau semuanya emang lokal dan dalam gitu, semua ada value-nya? Kalau mau bilang ringan, masalah di NTT ini berat-berat semua. Jadi ya, memang, kalau bikin seringan apa sih? Jadi 2018 kami buat Siko, itu juga ambil isu tentang waktu konflik dengan Timor Leste, konflik di Timor Leste, bukan dengan Timor Leste. Konflik di Timor Leste, terus kami juga pernah buat produksi 4 film dokumenter kerjasama dengan IOM, jadi kami melatih pemuda imigran yang di kayu putih. Oke. Itu sama pemuda lokal kami buat 4 dokumenter pendek, isunya global migration, ada tentang si migran ini sendiri dan ada 2 film tentang human trafficking. Berat ya, tapi seru gitu loh, maksudnya itu yang gimana akhirnya bisa terfikir untuk yuklah kita gabung terus kita bikin film human trafficking. Itu kan isu dan banyak apa ya, takutnya banyak skandal juga sih yang mempertanyakan tentang kisah yang ada di film ini. Nah itu silakan, siapa yang mau bantu aku untuk jawab? Ada pro kontra gitu. Iya kan, pastilah. Jadi sejauh ini puji Tuhan selama perjalanan film-film ini memang masih banyak dukungannya. Kalau misalnya pro kontra belum benar-benar kita lihat, ya, belum terlihat bagaimana orang-orang tidak sepakat bahwa oh ini tidak terjadi seperti ini. Tapi kita menyertakan dalam setiap film itu ada data-datanya. Jadi kayak bisa jadi penangkal begitu Oke, tapi kalau misalnya ya mungkin tergantung seleranya orang-orang, apakah seleranya adalah suka yang lebih komersil, lebih menghibur. Kalau misalnya pilihannya KFK adalah seperti ini, teman-teman silakan untuk menikmati ataupun bagaimana, itu seleranya orang-orang penonton sih. Kalau di Kupang kakak ngelihat perkembangan penikmat film itu banyak. Anggaplah kita semua pasti di rumah kalau gabut nonton film nggak sih? Iya. Either itu Netflix lah atau Disney Hotstar apalah segala macam. Penikmat film lokal di Kupang, kakak duluan aja. Kalau penikmat film lokal ya, beta bangga dengan penikmat film lokal yang ada di NTT ya, khususnya Kota Kupang. Ketong bisa sombong dengan teman-teman di komunitas lain di luar NTT. Karena ketong punya basis penonton. Karena ternyata teman-teman di NTT itu merindukan karya hasil NTT. Jadi setiap kali kalau komunitas film Kupang buat pemutaran, ya memang perjalanan panjang juga untuk bisa dapat penonton yang penonton pasti. Jadi 2016 kami bisa dapat putar Nokas dengan 2000 penonton di Taman Budaya, dan Siko di 2018 itu untuk film pendek itu 500 penonton. Terus Parade Film tahun lalu itu sekitar 800-an. Makanya kalau untuk ukuran komunitas film indie, teman-teman di komunitas jejaring kami yang di luar NTT juga merasa kayak kok bisa sampai gitu ya, memang luar biasa sih. Saya merinding loh jujur, karena tadi saya waktu searching aja tuh jujur saya itu 2019 keluar dari selesai merantau pindah ke Kupang. Saya dulu di kuliah sempat ikut komunitas film, tapi waktu di Kupang saya nggak tahu ternyata ada komunitas film Kupang. Apa saat itu belum ada Instagram, terus saya nggak searching ya. Tapi ini luar biasa karena mereka akhirnya bikin Flobamora Film Festival. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Bap Pete, Bawa Omong di podcast TVRI NTT.
Lalu tunggu apa lagi sayang, tinggalkanlah dirinya. Kan ku buat hari-harimu bermakna. Lalu tunggu apa lagi sayang, ku lebih baik darinya. Tak akan ada lagi tangis air mata. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Sialnya ku salah baca pertanda. Oh, sialnya ku salah baca pertanda. Ternyata peluk mesramu hanya bercanda. Kau hanya inginkan aku temani sepi harimu. Bodohnya aku, kukira kau cinta. Yes, kembali lagi di Bapotnya Baomong di podcast TVRI NTT. Hari ini kita ngomongin film lokal NTT yang akhirnya bikin satu festival nasional. So, langsung dari Irwan dulu deh, ceritain si Flow Merah Film Festival. Bajunya aja udah festival banget nih. Langsung Kak, silakan. Oke, sebenarnya yang harus omong lebih banyak soal festival Yedi. Kak Yedi. Tapi beta mungkin lebih hanya latar belakangnya, Sa. Boleh. Oke, latar belakang Kotong buat Flow Mora Film Festival ini adalah tujuan utama sampai ada ini. Kotong merujuk dari tujuan komunitas juga, yaitu membentuk ekosistem film. Ekosistem film tidak hanya sekedar orang berproduksi, tidak sekedar hanya orang menonton, tapi lebih ke ruang apresiasi lagi, itu yang membentuk ekosistem. Sehingga 2019 itu adalah titik awal di mana Kotong coba untuk mengukur dan melihat siapa-siapa sih yang di NTT ini buat film. Nah itu akhirnya kalau mau buat festival Kotong bilang kayaknya terlalu dini. Akhirnya Kotong coba saja buat kegiatan, Kotong namai dia dengan Parade Film NTT di tahun lalu. Sehingga Kotong bisa kontak-kontakan dengan teman-teman NTT yang berproduksi lah. Yang berproduksi, jadi dari tahun lalu itu kami kumpul sekitar 40-an film, dokumenter dan fiksi. Kumpul 40-an dan
terkurasi 26 yang diputar dalam slot 2 hari. Oke. 2 hari dan ya penontonnya tadi bisa sampai 800 penonton dan itu membuat ketong percaya diri bahwa tahun depan bisa nih. Sehingga di akhir di penutupan kegiatan ketong langsung launching untuk program baru tahun ini yaitu Flomora Film Festival. Oke. Silakan, Kak Yedi. Oke. Boleh melanjutkan. Oke, jadi memang ini adalah impian sejak lama, cita-cita KFK juga. Kayak kita juga sering kumpul-kumpul dengan teman-teman, kayak ayo ketemu buat sesuatu, buat katong sudah ada produksi nih, katong sudah produksi, katong juga sering bikin pemutaran. Bagaimana kalau kita bikinnya levelnya lebih naik, kayak gitu. Kita bikin, kemudian kita cek ombak dengan Parade Film NTT tahun lalu tahun ini kita buat Flomora Film Festival. Nah, perbedaannya adalah tahun ini kita ada kompetisi film NTT, jadi film-film NTT itu dikompetisikan. Kemudian kita akan ada award juga buat teman-teman yang produksi. Jadi tujuannya supaya kayak teman-teman juga terpacu nih buat bikin film juga. Jadi selain apresiasi kita dukung supaya ada produksi-produksi film lagi. Terus ada teman-teman sineas juga yang baru di Nusa Tenggara Timur, di Kupang, di Timur, di Flores, di Alo dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya pusat film tuh hanya di Kupang saja, tapi banyak juga yang berproduksi tempat lain. Lalu kita ada program Layar Nusantara. Layar Nusantara itu kita memutar semua film-film dari Indonesia. Kemudian itu film-filmnya itu kita dari berbagai isu yang ada di Indonesia. Lalu kita juga ada Cinema Harmoni, itu kita memutar film-film internasional dari seluruh dunia, Indonesia juga. Jadi itu film-filmnya kita pengen kayak penonton di NTT, di Kupang juga dapat tontonan yang dari luar, supaya kita kenalan juga dengan teman-teman di luar. Kemudian kita ada forum komunitas, kita pengen kumpul sama-sama dengan teman-teman komunitas film juga yang ada di seluruh NTT. Kita pengen buat sesuatu juga, apa nih, kita pengen ngobrol apa yang menjadi kegelisahan atau kayak ayo kita kolaborasi buat sesuatu. Nah terakhir itu ini adalah sebenarnya kayak cita-cita juga dari lama, kita pengen punya sebenarnya festival film khusus pelajar. Tapi kita mulai dengan workshop film pelajar. Kemarin kita buat workshop film itu untuk pelajar-pelajar SMK SMA di Kota Kupang. Jadi mereka nih yang cikal bakal sineas muda. Jadi kita pengen supaya Menyiapkan generasi menyiapkan, ya. benar sekali. Jadi mereka jadi generasi dan akhirnya hasilkan 4 film yang nanti akan hebat diputar sih. ya. Nanti akan ada satu program yang khusus buat mereka di Flomora Film Festival. Wah. Jadi kurang lebih kegiatannya Luar seperti biasa, itu. itu akan kita nantikan. Terus kalau kita mau ikutan kegiatannya itu gimana? Beli tiket kah atau gimana? Daftar sah. Daftar. Cuma Gratis. daftar, gratis. Jadi Oh, eventnya gratis tuh, Yus? Iya. Wah, gratis semua. Sampai dipungut biaya. Kegiatannya di Aula Museum, Oke. Aula Museum Daerah NTT. ya. Selama 3 hari. Tinggal Ada berapa slot semua? kita sudah 1, 2, 3, 8, 9, 10 bisa sampai Banyak ada lah banyak ya. slot pemutaran. Ada Berarti kita bisa pilih gitu ya, mau nonton film yang Ya. mana, yang mana. Tapi dia dipaketkan. dipaketkan Oke. di satu program. Jadi jangan lupa langsung aja follow Instagramnya @komunitasfilm Kupang. Iya. Yang saya pengen nanya, ini kan ada lombanya. Jurinya siapa? Yang menentukan siapa bagaimana film ini nih? Sebenarnya rahasia. Oh rahasia, oh jadi orang balik Rahasia. layar. Tapi insya Allah tetap ya Iya. hasilnya diberikan paling terbaik gitu. Iya, jadi kita mengambil teman-teman juri juga dari filmmaker yang ada di Indonesia. Kita ambil dari Timur juga. Ada orang luar juga. Iya, jadi memang ada teman-teman yang memang punya pengalaman cukup panjang tentang kompetisi film, dokumenter, dan produksi dan lain sebagainya. Kita minta untuk teman-teman bisa menilai, bisa menjuri di Flomora Film Festival. Nanti kan di akun Instagram Flomora Film Instagramnya. Festival. Jadi untuk info-info terupdate bisa tuh Betul. teman-teman kita follow bareng-bareng ya. Sejak kapan sih sebenarnya komunitas film ini yang menginisiasi siapa? Terus kenapa akhirnya ada dan bisa berdiri sampai sekarang? Hebat loh, komunitas bisa berdiri sekian lama. Oke, beta yang jawab ya. Ya silakan, saya juga menanti gitu. Oke. Jadi komunitas film Kupang penggagas ya memang ada Kak Manuel Alberto, sutradara Nokas dari 2012.
Dia mulai dengan waktu itu dia kuliah di Geologi Undana, FKIP, dan dia buat pas KKN itu dia buat program pemutaran film di tempat KKN di Kuanheo. Nah itu mulai dari situ akhirnya terpikirkan untuk buat komunitas, terus berproduksi, buat pemutaran, dan beta setelah itu 2015 beta gabung dan beberapa teman-teman kita mulai lagi kebetulan ya memang Nokas ini akhirnya menjadi apa ya, dia yang bikin komunitas ini yang dikenal dan punya jaringan yang Iya, lain ya. benar sih. Karena kalau mau bilang ketemu pertama putarnya juga bukan di Indonesia, Iya. di Eurasia Film Festival di Kazakhstan, dan terus berbenah 2017-2018 pemutaran, ketemu program Jumat di Garasi. Kadang juga hanya ketemu sendiri yang nonton, tapi ketemu ya konsisten saya buat terus. Ya kopdarlan lah ya, Iya. untuk mulai bonding juga Iya. komunitas. Akhirnya kayak setelah buat program itu dan sampai sekarang ada penonton pasti ada kalau Yang ketemu pasti buat datang. Iya. yang pasti datang. Terus ketemu merekrut anggota baru, jadi di komunitas ini juga ketemu saling menghidupi. Jadi ketemu ada proyek-proyek yang masuk, bukan proyek ya, job lah ketemu kalau bikin film atau pesanan dokumenter ya paling ketemu berbagi dengan teman-teman yang di dalam, sehingga ketemu bisa yang hidup menghidupi, sehingga ketemu bisa sustain terus gitu. Oke. Jadi kekuatannya kalau komunitas film Kupang sih dia ada lebih ke bagaimana ketemu penguatan di dalam, ketemu penguatan saling istilahnya ketemu ikat orang secara emosional untuk ketemu di dalam. Chemistry-nya udah ada lah, jadi Terus itu juga sudah bisa diimbangi kalau ketemu manajemen buruk. betul, setuju. Jadi ketemu manajemen juga ketemu terus benahi terus, sehingga ketemu di komunitas juga kalau pergantian kepemimpinan ketemu buat dalam musyawarah komunitas, dan ketemu juga secara hukum terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, ketemu bentuknya perkumpulan. Wow, hebat sekali itu. Berarti emang dibikinnya niat. Maksudnya Iya. ini bukan cuma tempat hahaha, tapi juga tempat belajar. Ya, Iya. komunitas yang ketemu kelola secara serius. Secara serius, yes. Nah, kakak setelah kakak bergabung, Iya. kesan yang kakak dapatkan di komunitas film ini itu seperti apa? Lelah. Wah, seperti apa itu lelahnya? Jadi sebenarnya ya pasti ada capeknya, ada senangnya kayak gitu. Yang paling ya kayak tadi Kak Irwan bilang bahwa karena ketong rasa bahwa di tempat ini serius, jadi kita juga kayak membuat sesuatu kita jadi semangat. Jadi kayak ayo nih kita buat karena ini memang benar-benar serius kayak gitu. Jadi selama perjalanan 4 tahun ada naik turunnya pasti kayak gitu. Tapi dari keseluruhannya karena kita semua sevisi, kemudian kita semua bergerak untuk satu tujuan, jadi dibawa santai dan menyenangkan kayak gitu. Terus Siap. banyak juga teman-teman yang baru masuk, kita jadi semangat lagi, oh ternyata kita punya teman baru nih, ayolah kita buat sama-sama sesuatu. Jadi saling membangun dan juga bonding sih kalau saya lihat. Nah, tapi saya penasaran, dari berbagai macam perkembangan perkontenan, kira-kira apa yang bikin komunitas film Kupang itu tetap stay atau tetap berada di daerah dokumenter ya? Kayaknya banyak karyanya di dokumenter. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Bapote Baomong di podcast TVRI NTT. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna.
Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau tidak. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Sama seperti di film favoritmu, semua cara akan ku coba. Walau peran yang aku mainkan bukan pemeran utamanya. Di Bapote Bawang di podcast TVRI NTT. Di studio masih bersama kita ada Kak Yedi dan juga Kak Irwan. Nah, Kak Yedi dan Kak Irwan, Ya. kenapa akhirnya film komunitas Kupang ini banyak karyanya yang mungkin ke dokumenter nih? Bisa nggak sih jelasin akhirnya masuknya dokumenter itu seperti apa? Oke, ketemu komunitas indie sehingga kalau fiksi, soalnya mungkin 1-2 orang yang kerja. Pasti timnya akan agak lebih besar, tapi kalau dokumenter semakin sedikit semakin efektif sih. Oh gitu? Ya. Jadi ketemu 2 orang pun bisa turun untuk syuting dan sehingga kalau tim besar ketemu memerlukan uang yang banyak Budgetingnya juga budget lebih yang banyak besar. juga, dan yang paling mungkin adalah ya ketemu 2 orang turun syuting itu jadi tuh. Makanya itu yang ketemu lebih menitik beratkan ke situ. Dokumenter menjadi pilihan. Tapi ada harapan nggak sih mungkin next time akan bikin film komersil? We never know. Ya, Kalau komersil awal tahun kemarin, oh ya? mungkin teman-teman ini sudah di launching kemarin lewat Vision Plus. Ada film pendek kita syuting di Semau. Oke. Nanti kita kerjasama dengan kita ditunjuk oleh Palari Film. Palari Film untuk memproduksi satu film pendek, dan nanti teman-teman nantikan kalau sudah launching, tapi masih ke festival-festival dulu, belum masuk ke Vision Plus. Nanti Kalau sudah bisa kita nantikan di situ ya. Oke deh. Beberapa film itu yang sudah kita sebutin tadi, ada Nokas, ada Soka dan lain-lain. Itu kenapa nggak dimasukin ke YouTube aja? Maksudnya biar bisa dinikmati semua orang gitu. Oke. Pilihan kenapa Sonde kasih masuk di YouTube, yang pertama adalah kalau film itu baru diproduksi, kan kita mau pesiar dulu nih di Ikut festival. lomba-lomba Di gitu. festival. Nah kalau di festival ada festival yang mengharuskan belum dipublish. Iya. Nah, terus ya film ini juga kita sudah menutup kemungkinan bahwa dia akan punya nilai komersial. Ya toh, kita sudah tutup mata bahwa buat film sudah mungkin pakai 100.000 juga sih. Jadi ya, kita buat merancang dia dalam program pemutaran sehingga ada juga yang bertiket. Misalkan kayak Nokas juga. Nokas ini akhirnya menjadi barang jualan juga, teman-teman tahu ya. Selain untuk bahan diskusi, kita pakai juga selain untuk
putar-putar film kayak kalau yang ini nanti kan katong anggaplah untuk crowdfunding untuk buat festival ini. Tapi pernah juga katong diminta untuk apa ya? Adalah satu tempat dia lagi pembangunan gereja. Akhirnya orang muda di situ kerjasama dengan kami buat pemutaran dan uangnya katong sudah ambil full untuk donasinya ketong. Anggap saya apa ya, tanggung jawab sosialnya komunitas film Kupang terhadap teman-teman di sekitar gitu. Makanya kayak kalau kasih masuk di YouTube akhirnya kayak ada penurunan nilai sedikit. Oke, iya sih. Jadi kayak orang juga jadi nggak penasaran lagi ya. Kayak nggak ditunggu-tunggu lah. Tapi we never know. Siapa tahu nanti ada karya-karya yang bisa kita saksikan di YouTube. Contoh ada yang jauh-jauh nggak bisa datang kan, ya kan? Oke, Kak Yedi. Akhirnya Beta pernah nonton salah satu podcast kakak dan kakak bilang harapannya adalah pengen punya film festival. Terus sekarang udah nih ada nih film festival. Apa yang kakak harapkan dari kegiatan ini? Harapannya adalah harapan besarnya tadi ya, ketong pengen ekosistem perfilman di NTT itu maju, lebih maju. Kemudian kita tuh tidak kalah lah dengan yang di luar, orang-orang luar kayak gitu. Jadi sebenarnya ini juga kayak kemarin juga kita sempat pas awal sekali kita pengen kasih tahu teman-teman kita di komunitas lain, di festival-festival lain bahwa kita pengen nih bikin promo film festival. Begitu launching di Instagram langsung lah kayak orang-orang bilang selamat ya kayak kita dapat dukungan juga. Jadi kayak wah ternyata banyak nih teman-teman yang dukung kayak gitu. Mereka juga bisa tidak kita kirim film. Kita ada punya program nih, tawarin kayak mau diputar tidak gitu. Jadi sebenarnya festival film itu tidak berhenti sebagai media hiburan tapi kayak bangun jejaring juga. Bangun jejaring juga. Jadi untuk nemuin orang-orang baru dan talent-talent baru ya. Jadi harapannya kayak kita bisa terhubung juga karena selama ini di Kupang sendiri kita ada teman-teman lain yang memang juga berproduksi tapi kita tidak terhubung kayak gitu. Nah, kalau misalnya dengan festival ini harapannya kayak kita terhubung, temenan semua ya, bisa kopdaran, bondingnya juga semakin kuat. Siapa tahu nanti ada karya yang benar-benar bisa dinikmati nasional. Karena biasa nasional ke lokal kan, kali ini yuk kita bisa lah lokal ke nasional. Kakak kalau misalnya bikin one day nih ya, kita berangan-angan, kita kan nggak tahu. 5 tahun ke depan, targetnya komunitas ini apa? Kalau komunitas ini targetnya ya memang kualitas film yang dari NTT itu sonde receh. Maksudnya bisa mengalahkan yang lain-lain di luar karena tujuan ini komunitas berdiri juga yang untuk jadi komunitas ini punya 3 tujuan yaitu yang pertama adalah menumbuhkan dan menemukan sinias-sinias yang ada di NTT dan Kupang khususnya, terus memberikan edukasi lewat film, terus ada juga mendekatkan penonton film dengan penontonnya. Itu tujuan utama dari komunitas film itu sendiri, sehingga karena komunitas ekosistem film itu luas dan kami tujuannya adalah ekosistem ini semakin ramai, tidak hanya orangnya tapi filmnya juga, terus kualitasnya juga. Sesederhana ketika komunitas ini berpikir bahwa dengan ketong berproduksi, dengan ketong berkarya di komunitas ini, ketong bisa seperti menegaskan bahwa Kupang itu tidak satu pulau dengan Papua, Kupang itu tidak satu pulau dengan Ambon, karena jujur ya, karena orang dari luar bikin film di NTT, logatnya Papua. Ketika ketong kegiatan di Jawa, di Jakarta, ketong bilang ketong dari Kupang, namanya, oh itu Papua ya? Oh iya. Nah, itu salah. Nah, sesederhana kayak itu intinya orang tahu bahwa Kupang beda dengan Papua, Kupang beda dengan Ambon. Ya memang satu ras, mungkin warna kulit ketong sama, tapi beda, sehingga kita di tengah, mereka di timur. Ya, gitu. Sehingga minimal ya kalau bikin film tentang NTT, logatnya NTT. Nah, walaupun gitu. masih mirip-mirip banget, kadang susah tuh ngebedainnya. Tapi betul, kita harus apa ya, ada identitas yang pasti bahwa ini loh kita orang Kupang dan ini karya-karya yang bisa dibikin oleh
anak lokal. Ya. Tapi waktu beta udah nonton cuplikan-cuplikannya, waktu nonton Kamarten testimoni tentang film ini, kualitas filmnya sebenarnya bagus dan teman-teman masih bisa saksikan, nanti cek aja di Instagramnya mereka tanggal 18 Oktober. Betul ya? Betul. Ya. Ya, karena nanti saya juga harus beli tiketnya biar kita siapa tahu bisa sharing-sharing di situ. Ya. Beta sebenarnya penasaran aja, apakah kakak punya gimana ya, mungkin strategi pendistribusian film sehingga yang menikmati itu nggak cuman orang yang itu aja. Dalam artian orang yang lebih luas lagi lah, oke lah masyarakat umum udah nonton, tapi mungkin ada nggak sih kayak segmen-segmen khusus yang kakak pengen orang yang nggak terfikirkan akan nonton film lokal tuh bakal kayak beta harus datang deh ke acara itu karena itu acara indie dan tapi bagus gitu. Mungkin bisa terjawab. Boleh, silakan. Silakan, Oke, kebetulan. jadi sebenarnya sebelum ini sudah ada namanya bioskop siar. Oke. Jadi strateginya adalah kita mendatangi penonton. Oke. Kayak gitu. Jadi kita kemarin ada di 5 titik, ada di Bolok, di Rusunawa Batu Besi, kemudian di lupa lagi ada tempat-tempat. Pokoknya ada 5 tempat. Di situ tuh kita datangi penontonnya. Kita yang buat layar tancapan di situ, kita panggil orang-orang datang, kita bagi flyer. Terus orang-orang di sekitar lingkungan itu datang untuk nonton. Kayak begitu. Jadi strategi pertama kita yang langsung datang ke penontonnya. Jadi kita bawalah film-filmnya kita dan juga film-film teman-teman dari luar. Yang berikutnya adalah strategi supaya jangan orang-orang yang sama sebenarnya itu kan memang selera pasar. Kalau pasarnya komunitas film Kupang ya itu tadi kita memangnya lebih kepada masyarakatnya yang kita datangi kayak gitu. Tapi kalau misalnya film festival kita coba strateginya kita akan bersurat kita ajak sekolah-sekolah, SMP, SMA, SD, kemudian kita juga ajak teman-teman mahasiswa untuk datang. Kemudian kemarin itu ada sempat kita putar film di Undana, itu juga mahasiswa-mahasiswa yang ikut program mereka belajar, jadi mereka nonton kemudian, jadi itu memang strategi yang coba KFK buat supaya memang filmnya bisa dinikmati oleh semua orang. Kita juga buat di pasar, di pemukiman umum, kemudian jadi film tuh bukan hanya di satu tempat yang di bioskop, tapi kita kasihlah bioskop paling buat kalian nih kayak gitu, atau kita undanglah mereka datang organisasi lain untuk datang dalam Minimal acara untuk kita. bercengkrama dan ngomongin tentang film. Iya betul. Beta setuju kalau film itu selera. Maksudnya beta sebagai orang anak daerah nih, bahwa kita tuh harus bangga loh pemirsa bahwa ini ada film yang keren banget, dia putar pertama kali aja udah di luar negeri, ikut banyak banget festival, dan ya mungkin salahnya beta karena beta pribadi son tahu. Jadi kayak beta bikin ayo dong biar orang-orang yang kayak beta nih yang awam yang son tahu jadi tahu dan kita akan bangga. Dan who knows kita bisa nyemplung juga dan bisa jadi orang-orang yang nggak cuma bikin konten di Instagram, tapi juga bisa bikin yang membanggakan NTT sampai di festival-festival. So, bagaimana cara kita bergabung di komunitas ini? Ada open rec? Oke. Kalau open recruitment yang reguler biasanya 2 tahun sekali. Oh gitu ya, jadi nggak tiap hari. Iya. Kalau tiap hari bisa, maksudnya secara anggota yang Bukan anggota pasti bukan ya. anggota pasti. Jadi volunteer aja. Jadi ketemu juga pakai kantor KFK itu terbukanya hampir 24 jam. Hampir 24 jam. Bisa base camp Iya. sekalian. Jadi ketemu terbuka saja siapapun datang untuk tidak film bukan hanya tentang orang berproduksi film. Banyak. Tapi menonton saja dan berdiskusi tentang film itu bagian dari ekosistem film. Oke. Jadi ya sonde perlu lu harus bisa pegang kamera syuting kiri, syuting kanan, dan minimal lu bisa menceritakan kembali kayak lu nonton tadi itu apa, karena mana sih lu rasa ini film isunya karena mana sih. Itu marilah datang, kadang sonde tutup Tidak pintu. membuka, tidak menutup pintu lah ya. Iya. Jadi kalau mau ngobrol, hangout, ngomongin tentang film, Ya. boleh duduk. Nggak cuma film lokal, tapi semua film. film. Karena diskusi mulainya dari situ. Ya. Terakhir, karena ternyata waktu kita nggak banyak, baru masih banyak banget yang pengen saya tahu nih tentang komunitas ini. Semoga nanti ada part 2 ya. Siapa tahu setelah ini ada karya baru yang kita undang lagi. Amin. Terakhir, dari Kak Irwan dulu. Ini terakhir yang kemudian nanti ada terakhir lagi. Gitu, gimana? Siapa sineas yang mungkin jadi idola, jadi apa ya, yang kakak panutan lah, sehingga untuk bikin film tuh kayaknya suka ngelihat dia keren. Siapa? Oke. Boleh lokal, boleh internasional ya, bebas. Lihat dia karya ya, bukan lihat dianya ya. Oke, kalau untuk dokumenter sendiri ada
satu orang yang baru ketemu kenal dan lihat dia punya karya. Beta sendiri pribadi baru lihat dia punya karya, Aryo Danusiri. Oke, Dia bikin antropolog dan filmmaker dokumenter dia. Oke, nanti coba search ya biar kita lebih tahu. Terus kalau kakak? Saya Iron Sebleku. Serius? Kenapa? Memang karyanya apa? Bercanda. Bercanda serius kirain. Oke. Sebenarnya Beta mengidolakan banyak orang, tapi banyak sutradara-sutradara perempuan yang juga sekarang sudah mulai banyak di Indonesia dan filmnya sudah internasional. Salah satunya Camilla Andini. Oke. Film-filmnya juga dia kayak kita juga berpartner dengan dia beberapa kali dan kita lihat bahwa dia itu dari bawah kayak dari film-film pendek kayak kita, kemudian dia sekarang naik jadi sutradara yang cukup sudah punya nama kayak gitu, dan Beta menjadi inspirasi juga untuk filmmaker dan Beta juga sendiri. Oke. Ini yang betul-betul terakhir. Mungkin pesan kakak lah buat sinias muda, content creator siapapun biar bikin konten yang ini loh Beta NTT. Silakan Kak. Kalau Beta sih pesan ya kalau berkarya kita harus berdampak itu sih. Wah, dalam banget serius. Kalau berkarya kita harus berdampak. Ada tambahan lagi? Cukup. Kak Yedi silakan. Seperti itu. Oke. Pesan dari Beta adalah kita harus bangga dengan apa yang sudah kita buat di Nusa Tenggara Timur. Kita harus bangga dengan teman-teman yang berproduksi secara lokal, kita juga sebagai masyarakat mendukung, bukan hanya sekedar ya Beta suka, tapi memang benar-benar datang hadir mengapresiasi film-film di Nusa Tenggara Timur. Karena kalau bentuk kehadiran itu penting banget. Iya. Satu story itu berdampak. Itu satu konten yang sangat berdampak. Hashtag. Yang masih takut untuk berkarya, ingat saya lupa Mahatma Gandhi kalau nggak salah, dia ngomong kalau kita melakukan sesuatu itu antara ada hasil dan tidak ada hasil. Tapi kalau kita tidak melakukan sesuatu itu pasti nggak ada hasil. Jadi jangan lupa terus berkarya, follow komunitas film Kupang, dukung mereka dan datang ke Flobamora Film Festival. Sampai jumpa di Bapote selanjutnya. Saya Hilmi Muksin, Kak Irwan dan Kak Yedi. Thank you so much for coming. Dan ini dia The Nellas. Sampai jumpa. Jika dia cintaimu melebihi cintaku padamu, aku pasti rela untuk melepasmu. Walau ku tahu ku kan terluka. Jikalau semua berbeda, kau bukanlah orang yang kupuja, tetapi hatiku telah memilihmu. Walau kau tak mungkin tinggalkannya, jadikan aku yang kedua. Buatlah diriku bahagia, walaupun kau takkan pernah ku miliki selamanya. Jika dia cintaimu melebihi cintaku padamu, aku pasti rela untuk melepasmu. Walau ku tahu ku kan terluka. Jikalau semua berbeda, kau bukanlah orang yang kupuja, tetapi hatiku telah memilihmu. Walau kau tak mungkin tinggalkannya, jadikan aku yang kedua. Buatlah diriku bahagia, walaupun kau takkan pernah ku miliki selamanya. Jadikan aku yang kedua. Buatlah diriku bahagia, walaupun kau takkan pernah